Kenyataannya, suasana hati kita sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Kita mungkin punya niat yang kuat untuk berubah, tapi kalau setiap hari kita berada di tengah-tengah orang yang penuh emosi, penuh konflik, penuh rasa pesimis, perlahan tanpa kita sadari, energi mereka akan terserap ke dalam diri kita, membesar-besarkan masalah kecil atau memproyeksikan rasa takut mereka ke dalam hidup kita. Lama-kelamaan kita jadi merasa kehilangan kedamaian. Pernah nggak ngerasa kadang bukan hidup yang terlalu berat, tapi orang-orang sekitar kita yang membuat semuanya terasa sulit? Sebenarnya jauh lebih mudah untuk melihat hal-hal baik dalam diri kita ketika kita dikelilingi oleh orang-orang yang positif. Orang yang melihat kemungkinan bukan dari masalah. Orang yang memberi energi bukan menyedot energi. Orang yang terus tumbuh bukannya terus-menerus terjebak dalam keluhan, drama, atau pesimis. Kenyataannya, suasana hati kita sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Kita mungkin punya niat yang kuat untuk berubah, punya tekad untuk menjadi pribadi yang tenang, bijak, dan penuh syukur. Tapi kalau setiap hari kita berada di tengah-tengah orang yang penuh emosi, penuh konflik, penuh rasa pesimis, perlahan tanpa kita sadari, energi mereka akan terserap ke dalam diri kita, dan itu melelahkan. Kita mungkin sering meremehkan betapa kuatnya pengaruh lingkungan, tapi energi baik atau buruk itu selalu menular. Ketika kita berada di antara orang-orang yang optimis, fokus pada solusi dan merayakan hal kecil dalam hidup kita jadi lebih ringan. Kita jadi lebih mudah tersenyum, lebih mudah melihat peluang, lebih mudah percaya bahwa hidup bisa membaik. Sebaliknya ketika kita berada di orang-orang yang selalu negatif, setiap hari kita merasa sedang berperang dengan suasana hati kita sendiri. Mereka adalah orang-orang yang selalu melihat kekurangan, selalu mengeluh, membesar-besarkan masalah kecil, atau memproyeksikan rasa takut mereka ke dalam hidup kita. Lama-kelamaan kita jadi merasa kehilangan kedamaian. Kita sering mengira bahwa untuk menjadi bijak, kita cukup memperkuat mental. Tapi kebijaksanaan tidak tumbuh dari rasa lelah yang terus-menerus. Kebijaksanaan tumbuh dari ruang yang tenang, dari lingkungan yang memberi kita kesempatan untuk berpikir jernih. Bagaimana kita bisa tersenyum kalau tiap hari kita sering dihadapkan dengan keluhan? Bagaimana kita bisa tetap positif kalau orang-orang di sekeliling kita hanya fokus pada ketakutan, kecemasan, konflik, dan drama? Gimana kita bisa tumbuh kalau energi sekitar terus menarik kita untuk turun? Itu seperti menanam bunga di tanah yang penuh racun. Bunga itu bisa saja tumbuh, tapi pertumbuhannya akan lambat, sakit, dan melelahkan. Kadang tantangan terbesar kita bukan kemampuan, bukan potensi, bukan niat atau disiplin. Tantangan terbesar kita adalah lingkungan. Orang-orang yang tidak menghargai usaha kita, yang selalu mengejek mimpi kita, yang mengatakan bahwa kita terlalu berharap, terlalu berani, atau terlalu naif. Yang hanya fokus pada hal buruk sampai kita lupa bahwa dunia juga dipenuhi kebaikan. Ketika kita berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita, tapi lingkungan kita tidak mendukung, itu seperti mendaki gunung dengan beban di punggung kita. Apapun mimpi kita, menyembuhkan diri, membangun masa depan, memperbaiki hubungan, atau menjadi pribadi yang lebih stabil secara emosional, semua itu butuh ruang yang sehat. Berada di lingkungan positif gak berarti mencari orang yang sempurna, gak ada manusia yang selalu bahagia. Tapi lingkungan positif adalah lingkungan yang berusaha untuk tumbuh, yang punya niat baik, yang mencoba, yang saling menguatkan, dan kita berhak dikelilingi oleh orang-orang yang mendukung masa depan kita, bukan yang meruntuhkan kita. Kita berhak untuk dekat dengan orang yang membuat kita merasa aman, bukan orang yang terus menambah luka. Kita berhak berada di ruang yang membuat kita berkembang, bukan yang terus membuat kita merasa kecil. Memilih lingkungan bukan berarti egois, itu artinya kita menghargai perjalanan kita. Kita sedang membangun versi terbaik diri kita. Kita sedang berusaha menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih jernih, dan lebih bahagia. Jadi wajar kalau kita mulai selektif dengan siapa yang kita izinkan masuk ke dalam hidup kita. Ingat, kita nggak bisa terbang kalau kita masih dikelilingi oleh orang-orang yang menahan sayap kita. Pilihlah lingkungan yang membuat kita terasa hidup, bukan lelah. Pilihlah orang-orang yang membuat kita melihat kebaikan dalam hidup, bukan yang membuat kita lupa bahwa kebaikan itu ada. Dan pilihlah orang yang membantu perjalanan kita menjadi versi terbaik diri kita, karena kita layak untuk itu.